Halo dan selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah ngalamin ya. Lihat teman keluar uang buat liburan ekstrim yang wah kayaknya gila banget. Sementara teman lain happy banget sama gadget audio baru di rumah. Anda sendiri mungkin ya lebih milih santai aja di pantai gitu. Mirip-mirip cerita Jackie, Hank, dan Rose di awal bab 7 buku Consumer Behavior yang lagi kita pegang ini. Nah, pilihan-pilihan ini yang kadang terasa acak, sebenarnya nggak acak sama sekali loh. Ini semua nyambung banget sama apa yang mau kita kupas tuntas hari ini. Kita bakal nyelam lebih dalam ke bab 7 buku ini, fokus ke 3 pilar penting yang membentuk kita sebagai konsumen. Kepribadian, gaya hidup, sama nilai-nilai. Oke, jadi misi kita kali ini adalah ngebongkar gimana sih cetak biru internal Anda ini ya, sifat unik Anda, cara Anda pakai waktu dan uang, terus apa yang Anda anggap penting, gimana semua itu ngebentuk produk yang Anda suka, merek yang Anda pilih, dan ya ujung-ujungnya ikut nentuin siapa Anda di pasar yang rame ini. Kita telusuri bareng ya ide-ide kunci dari sumber ini. Siap. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kepribadian. Dulu nih, konsep ini kayaknya agak ribet ya buat diterapin sama pemasar. Ada teori Freud kan soal id, ego, superego. Dorongan bawah sadar yang katanya nih ngaruh ke pembelian kita. Sumber ini nyebut soal motivational research itu loh. Pendekatan yang coba gali motif tersembunyi pakai wawancara mendalam gitu. Terus ada juga neo-Freudian. Kayak Karen Horney yang bagi orang jadi compliant, detached, atau agresif. Betul sekali. Teori-teori awal itu, memang kayak, ya secara konsep bikin kita mikir soal kompleksitas manusia. Tapi, ada kelemahannya. Susah banget diukur secara konsisten, secara objektif. Apalagi buat segmentasi pasar massal, kan? Nah, makanya pendekatan yang sekarang jauh lebih populer, lebih praktis lah ya buat riset konsumen, itu trait theory atau teori sifat. Dan di sini, yang paling terkenal, yang mungkin Anda sering dengar juga itu kerangka Big Five Personality Traits. Kadang disebut juga Neo Personality Inventory. Ah, Big Five. Iya, iya. Ini sering banget muncul ya. Bisa dijelasin lagi nggak secara singkat aja? 5 dimensi utamanya apa aja? Tentu. Jadi 5 dimensi inti ini dianggap udah mencakup spektrum luas kepribadian manusia lah. Pertama, openness to experience. Ini soal seberapa terbuka Anda sama hal baru, ide abstrak, seni gitu. Terus conscientiousness. Nah ini tingkat kehati-hatian, keteraturan disiplin Anda. Lalu ada extroversion. Seberapa Anda dapat energi dari interaksi sosial. Terus agreeableness. Ini soal keramahan, kepedulian, kecenderungan buat kerjasama. Dan terakhir, neuroticism. Ini kaitannya sama stabilitas emosi atau gampangnya seberapa sering Anda ngalamin emosi negatif kayak cemas atau marah. Keunggulannya, yaitu tadi lebih terukur dan udah banyak divalidasi risetnya. Oke, oke. Jadi nggak lagi nebak-nebak motif tersembunyi, sekarang pemasar bisa lihat skor di dimensi-dimensi ini ya. Tapi gimana ini nyambungnya ke perilaku belanja kita sehari-hari? Apa sesimpel misalnya orang yang skor openness-nya tinggi pasti beli produk yang paling aneh gitu di toko? Ya, nggak sesederhana itu juga sih. Tapi emang ada korelasi yang menarik. Kayak yang Anda duga tadi, openness itu sering banget dikaitin sama kemauan yang lebih tinggi buat nyoba produk baru. Mungkin merek-merek penantang, atau bahkan kategori produk yang benar-benar beda dari biasanya. Mereka bisa jadi early adopter, gitu. Sebaliknya, orang yang skor conscientiousness-nya tinggi, nah, dia mungkin bakal risetnya dalam banget. Bandingin spek, baca ulasan bolak-balik, apalagi kalau mau beli barang elektronik mahal. Dia cari kepastian, kualitas. Pemasar ya pakai pemahaman ini buat nyesuaiin pesan iklan. Mungkin lebih rasional, detail buat si conscientious, terus fokus ke pengalaman unik buat si open. Wah, ini nyambung ke ide berikutnya yang menurut saya pinter banget sih. Pemasar tuh nggak cuma pasif nganalisis kepribadian kita, tapi mereka malah aktif nyiptain kepribadian buat produk atau mereknya. Istilahnya brand personality kan ya. Contoh klasik dari sumber ini itu Quaker Oatsman. Udah dari akhir abad 19 loh, mereka sengaja minjem citra kaum Quaker yang waktu itu dikenal jujur, bisa dipercaya, kualitasnya bagus. Nah, sifat-sifat itu yang pengen diasosiasiin sama produk sarapan mereka. Cerdik ya? Tepat sekali. Atau contoh lain, Pillsbury Doughboy yang imut itu, yang suka iseng di dapur. Dia kan kesannya kreatif, ramah, menyenangkan gitu ya. Bikin merek tepung jadi lebih hidup, lebih dekat rasanya. Dan ini penting, ini bukan sekedar gimmick atau maskot lucu aja.
Bangun brand personality yang kuat, otentik, cocok sama target pasarnya, itu strategi penting banget buat bangun hubungan emosional, bangun loyalitas. Di sini konsep brand resonansi jadi penting. Itu loh, pas sebuah merek bener-bener nyambung gitu secara mendalam sama nilai, gaya hidup, atau bahkan rutinitas konsumen. Di tabel 7.6, sumber ini disebut interdependencies sebagai salah satu bentuk resonansi. Maksudnya, merek itu udah jadi bagian dari ritual harian Anda. Kayak merek kopi pagi favorit Anda, yang kalau nggak minum itu rasanya hari belum mulai. Gitu. Dan kayaknya kita emang gampang banget ya ngasih sifat ke benda mati, termasuk merek. Sumber ini nyebutin beberapa perbandingan gitu. Merek ini kuno sehat atau mengejutkan modern, serius efisien atau glamor seksi, tangguh petualang atau rumahan nyaman. Contoh riset Whirlpool versus KitchenAid di buku ini jelas banget deh. Sama-sama dari satu perusahaan, tapi kok persepsi kepribadiannya beda jauh. Whirlpool diasosiasiin sama wanita modern, fokus keluarga, tinggal di pinggiran. KitchenAid, wanita karir glamor, mapan, suka seni. Luar biasa ya cara persepsi ini dibentuk. Nah, terus pertanyaannya, gimana kita ngebaca ini semua? Petunjuknya ada di mana-mana sebenarnya. Desain produknya sendiri, ya kan? Apple dikenal ramping, modern. IKEA kesannya praktis, fungsional. Kemasan juga. Bentuk botol parfum, warna kotak sereal, bahan yang dipakai, semua ngasih sinyal. Dan satu lagi yang penting banget disorot di materi Anda, nama merek. Nama itu pengaruhnya bisa besar banget ke persepsi. Anda mungkin lebih nafsu makan kalau pesen Chilean sea bass daripada nama aslinya Patagonian toothfish, ya kan? Atau mahi-mahi daripada dolphin fish. Makanya perusahaan tuh rela bayar mahal konsultan namers buat nyari kata yang pas, yang bikin asosiasi positif dan cocok sama kepribadian yang diinginkan. Selain nama, ada lagi strategi yang disebut, arketipe merek. Kayak jester atau si pelawak, identik sama humor, ceria, warna cerah, contohnya M&M's atau Pepsi. Atau strategi cerita underdog, brand biografi. Itu loh cerita perjuangan merek dari nol ngelawan raksasa industri. Ini bisa efektif banget ya buat bangun kedekatan emosional, soalnya kan banyak orang suka cerita perjuangan. Bener banget. Arketipe itu bantu kasih kerangka yang konsisten buat komunikasi mereknya. Strategi underdog juga nyentuh nilai kayak kegigihan, determinasi yang banyak dihargai orang. Intinya, semua ini cara biar merek lebih manusiawi, lebih gampang nyambung. Oke, kita geser sedikit ya. Dari sifat internal yang cenderung stabil, kayak kepribadian, kita lihat aspek lain yang nggak kalah penting. Gaya hidup atau lifestyle. Ini bukan cuma soal kepribadian Anda aja, tapi lebih ke polanya. Gimana Anda secara nyata milih buat ngabisin dua sumber daya paling berharga, waktu dan uang. Menurut Objektif 73 di sumber ini, pola konsumsi inilah yang jadi cerminan kuat identitas konsumen Anda. Contohnya fenomena e-sports yang dibahas. Jutaan orang milih pakai waktu luang dan uang mereka buat nonton atau main game kompetitif. Itu kan pilihan gaya hidup yang jelas banget. Iya, perspektif lifestyle marketing itu memang lihat konsumen secara utuh, holistik. Ada kutipan bagus di bab ini. Intinya, bilang kalau makna barang itu nggak berdiri sendiri, tapi ada di hubungannya sama barang-barang lain yang dimiliki orang itu. Produk seringkali terasa klop atau jadi satu set karena dipilih sama tipe orang yang sama, yang gaya hidupnya mirip. Contoh gampang, jas sama dasi kan jadi satu kesatuan makna profesional atau formal. Pemasar coba pahami pola-pola konsumsi kayak gini. Nah, disinilah psikografi masuk. Ini alat buat memahami konsumen lebih dalam dari sekedar data demografi, kayak usia, jenis kelamin, pendapatan. Psikografi nanya kenapa sih mereka beli. Kerangka yang umum dipakai itu AIOS, singkatan dari activities, gimana mereka habisin waktu, interest, apa yang penting buat mereka di lingkungan sekitar, dan opinions, pandangan soal diri sendiri dan dunia. Paham AIOS ini bikin pemasar bisa dapat gambaran yang lebih kaya soal target mereka. Dan dari analisis IEOS ini, muncul deh berbagai sistem segmentasi gaya hidup. Salah satu yang terkenal itu VALS, Values and Lifestyles. Sumber Anda nyebut spesifik versi Inggrisnya, UK VALS. Dikasih contoh kategori constraint. Kelompok ini digambarin sebagai orang yang fokusnya ke keluarga, teman dekat yang sepaham, terus cenderung suka hal-hal yang udah familiar dari masa lalu.
mungkin kurang terbuka sama perubahan gitu. Konsep lain yang menarik juga, consumption constellations. Ini tuh sekumpulan produk, merek, aktivitas yang secara simbolis nyambung dan diasosiasiin sama peran sosial tertentu. Contoh ikonik dari tahun 80-an itu Yupi, Young Urban Professional. Identik sama jam Rolex, mobil BMW, baju Gucci. Kombinasi itu ngomongin soal status dan gaya hidup tertentu kan? Ada juga pendekatan yang lebih geografis tapi basisnya tetap gaya hidup, yaitu geodemografi. Prinsipnya simpel sih, burung dengan bulu yang sama terbang bersama. Maksudnya, orang dengan gaya hidup, pendapatan, selera yang mirip cenderung tinggal di lingkungan atau area geografis yang sama. Pemasar pakai data sensus, data pembelian, analisis spasial buat nemuin kantong-kantong konsumen yang mirip ini, jadi mereka bisa lebih efisien nargetin iklan atau distribusi ke kode pos tertentu. Kayak contoh 20770 di Maryland atau 90277 di California yang disebut di materi Anda, karena mereka udah tahu profil penduduk di sana kayak gimana. Iya, ini sangat berguna ya buat pemasaran lokal atau regional. Jadi lebih presisi targetnya daripada cuma pakai demografi yang luas. Terakhir nih, kita sampai ke lapisan yang mungkin paling dalam, paling fundamental, nilai-nilai atau values. Bab ini definisiin nilai sebagai keyakinan dasar bahwa suatu kondisi atau tujuan akhir itu lebih baik daripada lawannya. Ini ada di objektif 75. Contoh gampangnya di banyak budaya sekarang, sehat dianggap lebih baik dari sakit, ya kan? Atau kebebasan lebih baik dari penindasan. Nilai-nilai ini jadi kayak panduan jangka panjang kita, kompas gitu, yang ngaruh ke sikap dan perilaku termasuk soal konsumsi. Tepat. Setiap budaya punya core values, nilai-nilai inti yang dianut luas sama anggotanya, dan cenderung bertahan lama. Meskipun banyak nilai dasar itu universal ya, kayak keamanan, kebahagiaan, tapi yang sering bedain satu budaya sama budaya lain itu value sistemnya. Maksudnya, gimana nilai-nilai ini diurutin berdasarkan tingkat kepentingannya. Contoh yang relevan banget dari sumber Anda itu perbandingan soal iklan di Amerika Utara sama Korea. Di Amerika Utara, iklan yang nonjolin kemandirian, pencapaian pribadi, keunikan individu, itu cenderung lebih kena. Sementara di Korea, tema soal harmoni keluarga, tujuan kolektif, jaga hubungan baik, itu ternyata lebih berhasil. Ini nunjukin beda prioritas nilai budaya yang mendasar. Pindah negara. Dua-duanya penting sih, tapi enkulturasi ini yang ngebentuk fondasi nilai inti kita. Dalam usaha ngukur nilai, ada psikolog namanya Milton Rockich. Dia ngembangin Rockich Value Survey. Dia bedain dua jenis nilai. Ada terminal values, ini tujuan akhir yang diinginkan. Contohnya hidup nyaman, bahagia, keselamatan keluarga, pengakuan sosial gitu. Terus ada instrumental values. Ini cara atau perilaku yang dianggap ideal buat capai tujuan tadi. Misalnya, bersikap ambisius, jujur, mandiri, pemaaf. Kerangka ini logis sih. Tapi sumber Anda nyatet kalau survei ini jarang dipakai luas dalam riset pemasaran praktis sekarang. Loh kenapa gitu? Apa terlalu ribet atau gimana? Mungkin kombinasi beberapa faktor ya. Bisa jadi karena ngukur nilai inti secara akurat itu emang susah, makan waktu. Terus seperti yang disinggung di sumber, lanskap konsumen sekarang kan banyak banget microcultures atau subbudaya konsumsi yang kecil-kecil tapi beragam. Masing-masing punya set nilai spesifiknya sendiri. Misalnya, komunitas penggemar makanan organik, kelompok pencinta lingkungan garis keras, atau penggemar teknologi open source. Nilai inti mereka di domain itu mungkin lebih kuat buat prediksi perilaku konsumsi mereka dibanding nilai umum versi Rockich tadi. Jadi fokus pemasar mungkin geser ke pahami nilai-nilai subkultural ini. Oh, masuk akal sih. Dan ini nyambung juga ya sama contoh tren kesehatan dan kebugaran yang dibahas di akhir bab, yang ngerujuk ke pertanyaan 76, suksesnya merek kayak yogurt Chobani atau roti Nature's Pride, itu dilihat sebagai cerminan pergeseran nilai budaya soal kesehatan, nutrisi alami. Pasar ngerespons pergeseran nilai ini. Jadi setelah kita ngobrolin 3 elemen ini, kepribadian, gaya hidup, dan nilai, gambaran yang muncul jelas banget ya. Ketiganya itu nggak berdiri sendiri, tapi saling terkait, saling pengaruh, dan ngebentuk diri kita sebagai individu unik di pasar. Kombinasi dari sifat bawaan kita, pilihan kita pakai waktu dan uang, sama keyakinan terdalam kita, semua ngumpul jadi satu di keputusan yang kita ambil tiap hari. Dari milih sabun mandi sampai ngerencanain masa depan. Pemasar ya terus aja coba mencain kode cetak biru internal ini, biar bisa ngomong sama Anda secara lebih personal, lebih relevan. Ini bisa jadi bahan renungan penutup juga buat Anda. Setelah dengar semua ini, coba deh,
Ambil waktu sejenak. Lihat barang-barang di sekitar Anda, langganan digital yang Anda bayar, tempat yang sering Anda datengin, bahkan merek baju yang Anda pakai. Coba perhatiin, gimana jejak kepribadian unik Anda, pola gaya hidup Anda, dan nilai-nilai yang Anda pegang teguh itu kelihatan dalam pilihan-pilihan tadi. Apa sih yang diceritain sama barang-barang dan pilihan Anda itu tentang siapa diri Anda? Baik buat diri Anda sendiri maupun buat dunia luar. Pertanyaan yang dalam juga ya buat direnungkan. Semoga pembahasan kita kali ini yang ngupas bab 7 soal kepribadian, gaya hidup, dan nilai dari sumber yang Anda pegang bisa kasih perspektif baru ya. Terima kasih banyak udah menyimak. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.